progress. Ayo Mas Arkan dimulai. Ya, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Aldo selaku mentor kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil project capstone kami yaitu Skin Cancer Application Prediction. Untuk selanjutnya Mas Santosa. Ya, berikut adalah agenda yang akan kita bahas malam ini. Kita akan mulai dengan introduction, pemilihan dan tujuan, latar belakang, proses pengembangan, implementasi, pengembangan selanjutnya, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya, jadi selanjutnya Mas, ya. Yang pertama introduction, berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Ada Mas Santoso sebagai ketua atau leader kami, dan saya sendiri, Arkan, kemudian ada Mas Peter, Mas Rafli, dan Mas Albert. Selanjutnya, ya, kita memasuki bagian tema dan tujuan. Slide ini menyajikan data kematian akibat kanker kulit yang bersumber dari WHO sepanjang tahun 2022 di berbagai wilayah dunia dengan angka tertinggi secara signifikan tercatat di Asia. Benua Asia mendominasi dengan jumlah kematian jauh melampaui wilayah lain. Bisa selanjutnya, Mas. Untuk selanjutnya, masih menggunakan data dari WHO, di sini bisa dilihat Indonesia yang berada di peringkat ketiga menonjol dengan angka kejadian signifikan dan angka kematian yang cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan pengobatan kanker kulit di Indonesia. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Mas Santoso. Baik, terima kasih Mas Arkan. Selanjutnya masih di dalam tema. Sebagai gambaran di awal ini, setelah kita memahami data bahwa untuk kanker kulit tertinggi itu ada di Asia dan kemudian kita mencoba breakdown ke Indonesia, kami mencoba mempersempit lagi dan kita ambil data dari bps.co.id. Ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi ini angka tingkat kematian tinggi itu pertama ada sekitar 67% itu penderita mengobati sendiri, kemudian sekitar 13-14% itu merasa tidak perlu, takut terpapar COVID-19 karena ini datanya adalah data tahun 2022, maaf. Kemudian others. Dari data tambahan BPS ini ada beberapa faktor yang memperburuk seperti lamanya waktu tunggu pelayanan, tidak ada biaya transportasi, tidak tersedia sarana transportasi dan semakin menghalangi akses masyarakat ke fasilitas kesehatan. Maka dari tema itu kita menentukan tujuan. Tujuan dari tim kami adalah pemanfaatan deep learning neural network pada sistem deteksi dini untuk kanker kulit. Tujuan kami untuk menyediakan solusi detektif dini yang efektif untuk mengidentifikasi tanda-tanda kanker kulit melalui penerapan teknologi kecerdasan buatan. Untuk latar belakangnya sendiri, dari definisi kanker kulit adalah merupakan penyakit di mana sel-sel yang di dalam tubuh tumbuh di luar kendali dari penderita itu sendiri. 3 kelas yang kita gunakan sebagai acuan ini kita prediksi adalah kelas sel karsinoma, basal sel karsinoma, dan melanoma. Tentunya ada kelas juga kelas kulit untuk normal ya. Ini adalah dataset kami. Kami mengambil datasetnya dari Kaggle. Berikut adalah linknya untuk 3 indikasi kanker kulit. Kemudian ada juga untuk normal skin. Kita ambil dari 2 link tersebut. Kita jadikan satu. Yang pertama ada basal cell, kemudian squamous cell, melanoma, kanker melanoma, dan ini kulit normal. Latar belakang selanjutnya mengenai deep learning neural network, sebuah metode bidang kecerdasan buatan yang terinspirasi dari cara kerja jaringan syaraf di otak manusia. Seperti ini. Ini juga ada ilustrasinya untuk dataset
minis dataset ya. Dia mulai dari input, kemudian ada beberapa proses konvolusi layer sampai masuk ke dense layer, dan nantinya akan diprediksi pada output layer yang menghasilkan nilai prediksi dan nilai confidence, kelas prediksi dan nilai confidence. Untuk proses development, kami merujuk dari skor Rubik yang sudah ditentukan oleh Haktif 8, mulai dari data processing, model definition, training model, deployment, network reliability, model analysis, kemudian di sini presentasinya ya. Untuk selanjutnya penjelasan mengenai proses development akan dijelaskan oleh Mas Peter. Silakan Mas Peter. Oke, Mas Santoso, terima kasih. Saya akan melanjutkan menjelaskan bagian development pada capstone project kami. Nah, salah satu tahap-tahap yang perlu kita lakukan dalam tahap development mulai dari membuat data hingga data pre-processing data dan eksplorasi data analisnya. Kami melakukan pre-processing data, salah satunya adalah mengecek dimensi dari gambar. Kenapa kita harus perlu mengecek dimensi dari gambar ini? Karena dalam tugas pengenalan sebuah gambar, kita perlu mempunyai resolusi ataupun mempunyai dimensi gambar yang tidak bervariasi. Ya, tujuannya supaya model dapat mengenali gambar dengan mudah dan tentunya untuk dibawa ke tahap selanjutnya akan lebih mudah. Nah, dari gambar yang kami gunakan, dari dataset yang kami gunakan, ada sebanyak 1.579 dataset yang terdistribusi dengan 4 kelas. Nah, dari dimensi gambar kita lihat bahwa terdapat banyak dimensi dan di sini kami menampilkan top 10 dari dimensi gambar dan dimensi tertinggi itu adalah 1024 kali 1024. Nah, gambar-gambar selanjutnya juga mempunyai dimensi yang berbeda yang tentunya ini akan menjadi acuan bahwa kita mesti membuat dimensi gambar ini menjadi satu dimensi. Kemudian dari distribusi data terlihat mungkin sedikit imbalance. Dari data dapat kita lihat bahwa BCC dan melanoma datanya paling banyak, sementara di bawahnya adalah SCC dan paling sedikit adalah normal. Next slide, Mas. Oke, nah selanjutnya di tahap pre-processing seperti yang kita ketahui tadi bahwa dimensi gambar yang kami gunakan dari dataset ini mempunyai resolusi dan dimensi yang berbeda-beda. Jadi kami menerapkan sebuah function untuk menyimpan kembali gambar ini dalam dimensi yang sama. Jadi semua gambar akan mempunyai satu dimensi yang sama. Kemudian kami menyimpan dalam format NVY. Kenapa? Karena format ini sangat cocok untuk digunakan untuk tahap pengenalan gambar, di mana kalau yang kita ketahui bahwa gambar ini butuh komputasi yang tinggi, tentunya butuh waktu yang cukup lama untuk mengenali gambar, data gambar. Cuman kita dipermudah dengan teknik di komputer ini dengan kita mengubah data ini dalam bentuk NumPy. Selanjutnya, nah data preprocessing selanjutnya yang kami lakukan adalah melakukan one hot encoding, di mana yang kita tahu bahwa salah satu teknik yang digunakan untuk mengubah data kategorikal menjadi bentuk angka yang dapat dikenali oleh komputer adalah melakukan encoding data, dan kami menerapkan encoding data pada kode kami. Selanjutnya untuk menangani data imbalance seperti yang kita ketahui dari distribusi data sebelumnya, kami menggunakan compute class weight. Kenapa kami memilih ini? Karena seperti yang kita ketahui ada banyak cara-cara dan teknik penanganan data imbalance. Namun untuk tugas dan case multi-class lebih disarankan dan lebih tepat digunakan adalah compute class weight ini. Kenapa? Karena function ini akan bekerja
dengan melihat distribusi nilai tertinggi, mayoritas, dan minoritas dari setiap kelas. Sehingga ketika ada data yang sedikit, maka akan diprioritaskan saat proses training model. Next. Nah, tahap selanjutnya adalah model definition. Kami membangun sebuah model menggunakan convolutional neural network. Seperti yang kita ketahui dalam deep learning, salah satu algoritma yang digunakan untuk tugas klasifikasi berupa citra adalah CNN. Kenapa? Karena CNN ini mempunyai keunggulan dibanding yang lain di mana dia dapat dengan mudah mengenali gambar dengan proses fitur engineering yang terjadi langsung saat kita mendefinisikan arsitektur model. Nah, dari model kami membangun beberapa layer. Terdapat 4 layer konvolusi di mana kami menerapkan filter atau kernelnya mulai dari filter terkecil yaitu 32 hingga filter tertingginya 512, di mana fungsi ini supaya model dapat lebih banyak mengekstrak dan mengenali gambar di setiap peningkatan layer. Dan perlu kita ketahui juga bahwa dalam deep learning, teknik fitur engineering tidak secara manual atau secara eksplisit kita lakukan seperti pada machine learning. Kenapa? Karena di dalam deep learning ini sudah include fitur engineering yaitu pada arsitektur model sendiri. Nah, dari arsitektur model ini sendiri, teknik fitur engineering sudah langsung dilakukan. Kemudian salah satunya juga adalah dengan menerapkan polling pada setiap layer. Dapat kita lihat pada summary-nya bahwa di setiap layer terdapat penurunan dimensi dari setiap gambar, di mana di sini polling layer itu bekerja untuk menurunkan setiap dimensi gambar. Kemudian kami juga menerapkan dropout untuk menghindari overfitting. Kami juga menggunakan selanjutnya adalah flatten, di mana format 3 dimensi diubah ke 1 dimensi yang kemudian digunakan pada layer dense untuk melakukan tugas klasifikasi. Kami juga selalu menerapkan activation ReLU pada setiap layer. Kenapa? Yang kita ketahui, ReLU mempunyai keunggulan di mana ketika nilainya itu negatif, dia akan tetap mengembalikan nilai 0, sementara dia nilainya positif, dia akan mengembalikan nilainya itu sendiri. Selanjutnya, kami juga menggunakan beberapa activation sebelumnya tadi seperti softmax, di mana softmax itu adalah yang digunakan untuk tugas multiclass. Kemudian setelah mendefinisikan model, kami kemudian melakukan pelatihan. Tentunya pada saat pelatihan ini tidak semudah yang tentunya mungkin kita bayangkan langsung mendapat akurasi yang tepat. Kenapa? Karena pada saat pelatihan model tidak langsung mendapatkan hasil yang good fit, di mana kami sudah melakukan beberapa kali training, dan masalah yang kami temukan adalah salah satunya yang pertama, kami saat pertama kali melakukan training model, kami mendapatkan masalah underfitting. Dan tentunya masalah ini salah satunya adalah arsitektur model yang mungkin kurang kurang kompleks, dan tentunya dari dataset juga kurang kompleks. Nah, untuk mengatasi itu kami melakukan beberapa teknik sebelumnya, yaitu salah satunya kami mencoba melakukan seperti augmentasi data dan beberapa teknik lainnya, namun ternyata solusi itu kurang efisien, di mana ternyata menggunakan gambar yang original itu lebih tepat. Sehingga kami kembali mengotak-atik bagian model, dan kami mendapat solusi bahwa arsitektur model kami perlu dimaksimalkan lagi. Nah, setelah itu tidak langsung mendapat hasil yang bagus, kami kembali mendapatkan overfitting. Nah, untuk mengatasi overfitting, kami kemudian menerapkan seperti penurunan learning rate pada optimizer, kemudian penerapan dropout pada beberapa layer seperti yang sudah saya jelaskan di layer konvolusi pada arsitektur model sebelumnya. Dan dapat kita lihat pada history training, akurasi model terus meningkat
sampai ke 90-an lebih, dan loss pada training model juga menurun dari training pertama sampai training yang terakhir. Mungkin dari saya sekian, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Albert. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Peter. Baik, saya akan menjelaskan bagian model analisis. Pada tahap ini kami melakukan evaluasi terhadap performa model kami. Di sini kami ada memiliki dua metrik, yaitu confusion matrix dan juga classification report. Pada grafik confusion matrix di situ terpampang bahwa jumlah atau kelas dari pada data train, di mana kelas 0 mewakili BCC dan juga yang pertama adalah melanoma, yang kedua normal, dan ketiga adalah SCC. Jadi pada data yang pertama atau kelas 0, model berhasil mengklasifikasikan dengan tepat sebanyak 411 data dari 422 sampel. Lalu untuk kelas yang pertama, model berhasil mengklasifikasikan sebanyak 410 dari 435 jumlah sampel. Lalu untuk kelas kedua, yaitu normal, model berhasil mengklasifikasikan sebanyak 148 dari 150 sampel dengan benar. Lalu untuk kelas yang tiga, model juga berhasil mengklasifikasikan sebanyak 330 gambar dengan tepat dari 351 gambar. Lalu untuk kelas yang metrik yang kedua, yaitu classification report, di situ ada dua jenis classification, yaitu untuk report training data dan juga testing data. Untuk classification report pada data training, dapat terlihat bahwa precision, recall, dan F1 score-nya sangat baik, bahkan dapat dikatakan sangat good fit, di mana precision untuk kelas 0 adalah 92%, recall-nya 97%, F1 score-nya 94%, dengan jumlah sampel sebanyak 422 untuk kelas 0 atau BCC. Sedangkan untuk kelas pertama, kelas 1 atau melanoma sebesar 99% untuk precision, recall 94, F1 score 97%, dan sampelnya sebanyak 435, dengan akurasi sebesar 96% dari 1.358 sampel. Lalu untuk evaluasi classification report untuk data testing memiliki penurunan, di mana untuk akurasinya sendiri menurun dari 96 dan juga pada dataset testing sebesar 77%, yang di mana sepertinya model kami mengalami overfitting, yang di mana ia kesulitan membaca pola data pada dataset testing. Namun model ini masih tergolong cukup baik untuk mengenali pola data. Oke, selanjutnya. Setelah kami melakukan evaluasi performa model, kami pun memutuskan untuk menyimpan model tersebut karena sudah tergolong cukup baik untuk digunakan pada tahap deployment. Setelah menyimpan modelnya, kami melakukan deployment menggunakan IBM Watson X, di mana modelnya disimpan dengan format H5. Kemudian kami menguploadnya ke WML atau Watson Machine Learning Service, sehingga nantinya model tersebut dapat digunakan oleh user lain menggunakan via API. Oke, slide selanjutnya. Setelah berhasil melakukan upload ke repositori WML, kami pun mendapatkan beberapa code atau snippet yang penting, yang dimana salah satu penggunaannya yaitu public endpoint dan juga code snippet untuk Python, yang dimana user dapat menggunakan model tersebut tanpa harus melakukan retraining dari nol, tanpa harus mendefinisikan dataset, mendefinisikan arsitektur model dari nol lagi. Jadi dia hanya perlu menggunakan API yang telah kami sediakan, di mana tentu ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk menggunakan model tersebut. Salah satunya adalah API key, yang dimana API key-nya itu harus berdasarkan dari deployment yang telah kami sediakan dari IBM Cloud yang kami miliki.
selanjutnya. Kami juga tahu bahwa setelah membuat model, tentunya code yang kami buat itu harus memiliki penjelasan yang runut dan juga jelas. Jadi kami menambahkan atau menyisipkan beberapa penjelasan singkat tentang model dan juga arsitektur yang kami buat. Seperti yang ditampilkan pada gambar, kami memberikan beberapa komentar dan juga penjelasan penting mengenai notebook atau code yang telah kami buat. Dapat dilihat pada gambar itu ada penjelasan mengenai arsitektur CNN yang kami gunakan, yaitu menggunakan format 224 untuk lebar dan juga panjangnya 224. Lalu slide selanjutnya. Oke, pada tahap ini akan dilanjutkan untuk demonya oleh teman kami, Mas Santoso. Baik, terima kasih Mas Albert. Saya coba stop share dulu. Oke, untuk deployment-nya kami menggunakan Flash di sini untuk prediksi gambar melalui website yang berjalan di lokal ya. Kami menggunakan API key, token, dan tadi proses deployment model yang sudah dilakukan dan dijelaskan oleh Mas Albert. Di sini bisa kita lihat application berjalan di URL 127.0.0.1 di port 5000. Sebentar, saya harus ganti share screen. Berikut adalah website yang kami deploy di lokal di port 5000 ya. Secara simpel ini adalah website prediksi kami. Terdapat dua button untuk get AI prediction dan learn more tentang penjelasan lebih lengkap lagi untuk website yang sudah kita bangun. Ini ada simple button yang bisa kita klik, kemudian masuk ke di route-nya ke predict ya. Ini ada welcome to our prediction page. Di sini bisa kita choose file, kemudian melakukan upload and predict ya. Kita akan coba demo untuk choose file beberapa dataset yang kita sudah siapkan. Dicoba dulu untuk dataset normal. Berhasil diprediksi untuk dataset normal. Kita coba lagi untuk dataset yang lainnya. Squamous SCC. Berhasil diprediksi juga. Kemudian lagi untuk dataset yang lainnya. BCC. Kita coba. Ya, berhasil diprediksi dengan benar. Kalau kita kembali lagi ke
Kita kembali lagi ke VS Code-nya. Di sini bisa dilihat sukses ya. Di status code-nya 200, artinya dia mengembalikan nilai yang kita panggil dari model yang sudah di-deploy di IBM. Kemudian ada satu fitur yang kami dan tim buat setelah hasil diskusi untuk menambah interaksi dengan user. Bagaimana, karena tujuan awalnya adalah kita ingin penderita kanker ini yang sudah diprediksi agar segera melakukan pemeriksaan ke dokter. Desktop 1. Ini ada kolom chat with AI. Ini akan terhubung dengan chatbot yang kita buat melalui Telegram untuk interaksi antara user dan sistem yang sudah kita buat untuk melakukan tanya jawab seputar kanker kulit. Ini adalah contohnya. Kita sudah coba melakukan interaksi apa itu melanoma pada kanker kulit, kemudian dijawab oleh chatbot, apakah bisa diobati mandiri, ternyata memang tidak, sebaiknya agar berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan perawatan yang tepat. Kemudian juga chatbotnya mereferensikan rumah sakit terbaik untuk berobat kanker kulit, konsultasi kanker kulit yang berada di daerah Jakarta. Ini menimbulkan potensi bisnis juga untuk kedepannya. Bagaimana user bisa berinteraksi dengan chatbot untuk misalkan untuk pendaftaran secara mandiri ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan, misalkan antar jemput dari rumah sakit, itu bisa juga. Telebot ini saya deploy di Python Anywhere menggunakan API dari OpenAI dengan beberapa parameter tertentu. Nih Telegram API-nya, OpenAI API-nya, kemudian ada keyword-nya agar chatbot ini tetap ada relevansinya dengan kanker kulit. Maka kami membuat keyword, kemudian ada beberapa try except juga yang kami buat untuk menjaga ketika chatbot ini digunakan di luar konteks dalam kanker kulit. Ini filenya saya simpan di Python Anywhere, kemudian saya running di konsol juga. Ini ada ya, konsolnya running, sehingga chatbot ini bisa diakses secara luas oleh user dari website yang sudah kami bangun. Sebentar, kita akan kembali lagi ke file PPT-nya.
Oke, seperti tadi sudah disampaikan pada saat live demo, di sini URL berjalan di lokal untuk port 5000, kemudian ada simple button untuk melakukan prediksi. Kemudian di sini juga ada penjelasan button yang bisa digunakan untuk upload gambar, melakukan prediksi. Kelasnya tadi kita sudah coba live demo. Kemudian ada juga simple telebot yang kita deploy di Python Anywhere sebelumnya dengan menggunakan OpenAI, API dari OpenAI. Untuk selanjutnya pengembangan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Rafli. Terima kasih. Ya, jadi Silakan Mas Rafli. terima kasih Mas Santoso. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan selanjutnya dari proyek computer vision ini. Jadi yang pertama kita akan melakukan peningkatan akurasi model. Jadi modelnya itu akan kita buat ke depannya lebih robust, lebih tahan terhadap semua kondisi kulit yang ingin dideteksi. Kalau bisa kayak antar ras atau keberagaman ras itu dipertimbangkan. Seandainya kulit kayak gini lebih akurat kayak gitu. Terus untuk poin kedua, built-in chatbot. Ini kita selanjutnya bakal buat built-in chatbot karena yang sebelumnya itu masih pakai Telegram. Jadi di-embed langsung di websitenya. Sehingga pengalaman pengguna lebih efektif dan efisien. Kemudian kita akan buat mobile apps. Jadi bisa dibawa di kantong celana langsung untuk fleksibilitas lebih pada pengguna. Jadi lebih cepat aja buat diagnosis awalnya. Next. Baik, kita menuju ke kesimpulan. Jadi di sini ada sebuah pertanyaan, yaitu apa impact dan added value yang menjadi poin tambah di proyek kita. Jadi berbicara tentang impact dan added value, maka kita berbicara tentang dampak dan nilai tambah dari proyek computer vision atau machine learning kita kali ini, deep learning kita kali ini. Jadi nilai tambahnya itu ada di dalam dunia kesehatan. Dari segi dampak, teknologi ini mampu mendeteksi kanker pada tahap awal. Jadi dia bisa meningkatkan peluang kesembuhan dan mengurangi angka kematian. Selain itu, solusi ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kulit secara rutin. Kalau dalam hal aksesibilitas, proyek ini bisa jadi alat diagnosa buat di daerah terpencil yang minim tenaga medis. Jadi bisa lewat aplikasi seluler tadi, yang proses pengembangan kita selanjutnya tadi. Kemudian proses diagnosa jelas menjadi lebih efektif. Kemudian teknologi ini bisa juga nekel berbagai macam jenis kulit ras tadi. Setelah akurasinya ditingkatkan, kemudian selain itu juga kita berkontribusi dalam mengurangi jejak karbon. Karena pasien tidak perlu melakukan perjalanan ke rumah sakit untuk diagnosa awal. Jadi secara global, proyek ini dapat merevolusi diagnosa kesehatan dengan membuka jalan untuk deteksi penyakit melalui teknologi serupa. Misal, jadi penyakit kulitnya ini nggak cuma kanker karena ini salah satu prototipe aja, bisa penyakit kulit lain, bisa jadi motivasi buat proyek penyakit kulit lain. Jadi added value-nya proyek ini berpotensi mengubah paradigma diagnosa medis menjadi lebih inklusif, efisien, dan berbasis teknologi, memberikan dampak nyata di tingkat lokal maupun global. Next. Baik, sekian mungkin presentasi dari kami kelompok 1 Gen AI dan Machine Learning Pad dari Hacktivate. Terima kasih buat Kak Aldo sebagai mentor yang telah membimbing kami selama ini. Terima kasih juga buat teman-teman atas kerjasamanya. Kami dari Gen AI kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.